Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau menyampaikan tentang manajemen pendidikan di Filipina. Yang pertama adalah tentang sejarah Filipina. Filipina dimulai sekitar abad ke-8 berdasarkan temuan lempeng tembaga di dekat Manila. Dari tulisan pada lempeng itu diketahui bahwa Filipina berada dalam pengaruh Sriwijaya. Namun bukti tertulis ini sangat sedikit sehingga bahkan ahli-ahli sejarah Filipina masih beranggapan sejarah Filipina dimulai pada era kolonialisme di Filipina. Berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak animisme, yang terpengaruh sedikit kultur India, dan yang bercorak Islam di bagian selatan kepulauan. Kerajaan-kerajaan Muslim ini mendapat pengaruh kuat dari kerajaan Malaka. Yang kedua adalah letak geografi. Letak geografi Filipina terdiri dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan 3.403.448 km. Negara ini terletak antara 160 derajat 40 dan 126 derajat BT. Di sebelah timur, dia berbatasan dengan Laut Filipina, di barat dengan Laut Tiongkok Selatan, dan di selatan dengan Laut Sulawesi. Pulau Borneo terletak beberapa ratus kilometer di barat daya dan Taiwan di utara, Maluku dan Sulawesi di selatan, dan di timur adalah Palau. Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km yang menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kelima di dunia. Di dalam bidang politik, pemerintahan Filipina mengikuti pemerintahan Amerika Serikat. Dia ditata sebagai sebuah republik, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintah, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan selama 6 tahun dan memilih dan mengepalai kabinet. Dewan Legislatif Filipina mempunyai 2 kamar. Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan. Anggota keduanya dipilih oleh pemilu. Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun. 6 tahun di Senat, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota Kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh Mahkamah Agung yang memiliki seorang ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya dan 14 hakim agung semuanya ditunjuk oleh presiden. Di sini bisa langsung dibaca ya pembagian administratifnya. Kemudian di bidang ekonomi, Filipina terkenal dengan pertanian padi bukitnya yang diperkenalkan kira-kira 2000 tahun lalu oleh suku Batak. Padi-padi bukit tersebut terletak di lereng-lereng perbukitan Binau dan Sagada di Provinsi Ifugao dan berada di ketinggian 5.000 kaki. Luasnya mencakup sekitar 4.000 mil serta diusahakan secara tradisional tanpa penggunaan pupuk. Ia dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO Badan PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan pada tahun 1995. Pada tahun 1998, ekonomi Filipina, sebuah campuran dari pertanian, industri ringan, dan jasa pendukung, mengalami kemunduran sebagai akibat dari krisis finansial Asia dan cuaca yang buruk. Pertumbuhan jatuh ke 0,6%. Pada tahun 1998 dari 5% pada tahun 1997, tetapi kembali ke sekitar 3% pada tahun 1999 dan 4% pada tahun 2000. Pemerintah telah menjanjikan untuk terus mereformasi ekonominya untuk membantu Filipina setanding dengan perkembangan negara industri Asia Timur. Nah, hutang besarnya itu sekitar 77% dari PDB, menghambat perbaikan situasi ekonomi. Alokasi dana untuk hutang lebih tinggi daripada untuk Departemen Pendidikan dan Militer digabungkan. Kemudian transportasinya. Transportasi di Filipina masyarakatnya menggunakan jeepney. Bahasa Filipinnya jeep. Sebagai kendaraan umum,
Anda akan terasa pengap apabila menaiki kendaraan ini, sebab setiap kali menaiki jeepney ini pasti senantiasa penuh sesak dengan orang banyak yang berdesak-desakan untuk turut menaikinya. Kemudian peta persebaran suku bangsa di Filipina. Filipina itu berada di urutan ke-12 di dunia dalam jumlah penduduk dengan jumlah 100 juta 100 juta 981.437 jiwa pada tahun 2015. Sekitar 2/3 penduduk tinggal di Pulau Luzon dan Manila di ibu kotanya, berada di urutan ke-11 dalam jumlah penduduk area metropolitan. Orang-orang Filipina dikenal dengan nama Filipino yang berasal dari orang aborigin, yaitu orang Taiwan, yang bercampur dengan orang-orang Tiongkok Selatan, Polinesia, dan Spanyol atau Amerika. Nah, agama mereka itu kebanyakan 80%-nya adalah agama Katolik, 10%-nya Protestan, 5%-nya Islam, 2,5%-nya Buddha, dan 2,1% adalah agama lain. Ini untuk demografinya nanti bisa dilihat sendiri. Nah, untuk sejarah pendidikannya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah pendidikan di Filipina. Sejarah pendidikan di Filipina terbagi ke dalam beberapa periode, yaitu periode Praspanyol, periode Spanyol, periode Republik Pertama, periode Amerika, periode Jepang, periode setelah Perang Dunia Kedua, periode era Marcos, juga periode Republik Kelima. Kemudian sistem pendidikan di Filipina itu Filipina mewajibkan siswa dan siswi yaitu belajar 13 tahun. Kebijakan itu diambil sebagai salah satu kunci mengurangi angka kemiskinan. Ini dimulai dari wajibnya masuk taman kanak-kanak, jadi usia prasekolah itu di negara Filipina sudah diwajibkan. Bahkan untuk sistem pendidikan ini pemerintah menganggarkan sekitar 44% dari tahun 2010, yaitu mencapai 5,6 miliar dolar atau dolar Amerika, atau mencapai 1 triliun peso Filipina, setara dengan 40 triliun rupiah. Sistem pendidikan di Filipina yaitu dimulai dengan prapendidikan dasar, yaitu berusia 3-5 tahun. Programnya yang ditawarkan beragam, seperti pendidikan anak usia dini untuk anak usia 3-4 tahun, kemudian TK, kita itu TK ya, di sana itu dinamanya kindergarten untuk usia 4-5 tahun, dan sekolah persiapan untuk SD itu sekitar usia 5-6 tahun. Pendidikan yang kedua yaitu pendidikan dasar atau pendidikan SD. Kalau di Filipina itu disebutnya Mababang Paralan. Ini pendidikan ini mencakup berbagai kurikulum, yaitu mata pelajaran intinya meliputi matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Inggris, bahasa Filipina, kemudian makabayan atau social studies, pembentukan pendidikan, nilai-nilai. Kemudian mata pelajaran lain meliputi musik, seni, dan pendidikan jasmani. Mulai dari tingkat ketiga, sains menjadi bagian integral dan mata pelajaran inti. Kemudian dilanjut ke di pendidikan dasar ini sama dengan di Indonesia, yaitu 6 tahun ya, 6 tahun ajaran. Nah, yang kemudian dilanjut dengan pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini Filipina
Filipina menekankan kurikulum wajib untuk semua sekolah negeri maupun swasta bahwa tahun sekolah menengah itu memiliki 5 mata pelajaran yaitu aljabar 1, integrasi sains, bahasa Inggris 1, bahasa Filipina 1, dan bahasa Filipina dan kedua. Kemudian sejarah setelah aljabar, biologi, bahasa Inggris, kemudian Filipina 2, International Studies. Tahun ketiga, geometri, kimia, Filipina 3, buat sejarah dan geografi. Tahun keempat telah kalkulus. Tahun keempat di pendidikan menengah itu telah masuk ke mata pelajaran kalkulus, trigonometri, fisika, Filipina keempat, sastra dan ekonomi. Minat subjek yang ekstra tentang kesehatan, musik, seni, teknologi, dan ekonomi, juga pendidikan jasmani. Kemudian pendidikan teknik dan kejuruan. Ini menawarkan program-program dalam durasi mulai dari beberapa minggu untuk program diploma atau 2 tahun. Ini kursus ini seperti yang itu adalah teknologi otomotif, teknologi komputer, dan teknologi elektronik. Layanan kursus seperti pengasuh, perawat ajudan, manajemen hotel dan restoran, dan perdagangan kursus seperti listrik, tukang layanan, tukang las, monitor otomotif, desain, mekanik, operator kendaraan berat. Kemudian setelah lulus dari pendidikan kejuruan, mereka memperoleh sertifikat atau diploma yang relevan. Mengambil ujiannya di TESDA. Dari TESDA untuk memperoleh sertifikat atau di diploma yang relevan. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini setara dengan universitas atau menjadi universitas atau perguruan tinggi di tinggi negeri. Selain sekolah-sekolah yang tadi, ada juga sekolah lainnya yaitu sekolah Cina. Sekolah Cina itu menambahkan kurikulum yaitu tata bahasa dan sastra Cina dan Cina komunikasi. Kemudian ada sekolah Islam. Ini pada tahun 2004 Departemen Pendidikan mengadopsi untuk menempatkan di tempat pengajaran bahasa Arab dan nilai Islam, terutama untuk anak-anak Muslim yang sekolah di sekolah umum. Urutan yang sama, resmi pelaksanaannya yang disebut madrasah standar kurikulum atau disebutnya di madaris swasta. Bahasa Arab untuk sekolah bentuk tunggal, yaitu mereka disebut madrasah standar kurikulum ya. Ini kalau di kita itu sekolah madrasah atau sekolah MI ya, MI, MTS atau madrasah aliyah. Mungkin sekilas tentang manajemen pendidikan Islam di Filipina. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. An impossible is an opinion lamang. Ketidakmungkinan adalah cumalah sebuah opini. Itulah kata-kata peribahasa dari Filipina. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.